Halo semuanya, selamat datang di podcast Numpang Hidup. Hai, Halo semua. Rumpi. Bukan sekedar numpang, tapi bertumbuh di perjalanan. Di podcast ini kita bakal ceritain gimana perjalanan kita sebagai mahasiswa rantauan. Kan kita di sini dari daerah berbagai daerah. Nah, di episode pertama ini tentunya tak kenal maka tak sayang ya. Kita pertama kenalin diri dulu. Aku di sini sebagai host. Nama aku adalah Karomatu Sakbana, asal aku dari Indramayu. Aku Vinka Dorotolaya, asal aku dari Jakarta Utara. Aku Desi Apriani Mustafa, asal dari Cianjur. Aku Najwa Rizky Alkansa, asal aku dari Kuningan. Aku Hairul Rifki Maulana, asal aku dari Subang. Halo semua. Halo semuanya. Nah, di sini kan kita semester 5 semuanya ya. Nah, semester 5 nih, di semester 5 kan di sini kita udah 2 tahun kuliah. Gimana sih kabar kalian, kayak apa suka duka di semester 5 yang udah berjalan setengah semester ini? Gimana kesan di semester 5 ini? Mungkin bisa disampaikan dulu kakak ini. Pastinya berat banget sih. Banyak banget tugas. Iya, apalagi sekarang kita semester 5 tuh banyak tugasnya praktek gak sih? Ya kan? Belum lagi kebagi-bagi sama tugas ya. Mungkin kalau yang berorganisasi sama organisasinya. Ya, gitu dia ya. sangat sibuk sekali beliau ini. Ketua guys. Iya. Itu sih gimana menurut kalian? Ya sama guys, karena kan semakin next semester itu ternyata semakin sulit Iya, gitu. Ya banyak cobaan juga kan, bukan dari diri sendiri, terkadang dari pertemanan atau bahkan dari luar itu juga. Itu sih menurut aku. Intinya pusing guys. Pengen cepet lulus. Pengen cepat lulus tapi tugasnya nggak dikerjain ya. Gimana ya? Bener banget nih, tapi ya udah sih dijalanin aja. Karena Betul. yang berlalu-lalu juga kayak gitu. Sebelumnya kita bilang berat, tapi kalau dijalanin ya udah aja gitu. Tiba-tiba Kita bisa gitu loh melewati. Iya. Kita kan Sama sih, sama kayak kalian gitu, berat banget gitu lah. Apalagi yang ikut organisasi kan harus dibagi waktunya gitu. Ya manage waktunya tuh susah banget gitu. Itu doang sih. Nah, ya udah deh, karena udah jelas ya semester 5 banyak drama-drama dan cobaannya. Kita mungkin di episode kali ini karena baru awal, kita boleh flashback dulu nih sesuai tema podcast kita Numpang Hidup. Tentang kenapa sih alasan kalian milih kampus ini? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau aku sih karena nggak tahu, tiba-tiba kesini aja karena deket ya karena beda kabupaten doang, terus ya udahlah di sini aja gitu. dekat gitu, masih dekat. Kalau kalian gimana? Pasti ceritanya beda-beda kan. Siapa dulu? Boleh, aku aja. Boleh. Iya, tiba-tiba langsung Cianjur yang tadinya dingin banget. Tiba-tiba ke Cirebon. Ada kampus kan? Iya, ada dong, ada kampus cuma. Ini kan emang Ada dong. negeri. Iya. Ya guys. Ya kalau aku sendiri, kenapa tiba-tiba ada di Cirebon dan milih kampus ini? Ya awalnya kesasar mungkin ya, kesesat di jalan yang benar. Awalnya pengen di UIN Bandung, cuman keterimanya di UIN Cirebon, ya gitu deh. Awalnya sedih banget gitu ya, udah beberapa kali ditolak sama UIN Bandung. Yang sabar ya, sabar ya. Sama sih Kak. Di UIN Bandung juga Tahun ditolak depan masih bisa kok. Ah, tidak. Aku pengen cepet lulus juga. Oh, Ini tua nih. Iya. S2-nya mungkin. Ya, Amin. ya Allah. Ya gitu sih, jadi awalnya shock banget gitu ya, tiba-tiba juga di UIN Cirebon, nggak apa-apa lah, awalnya ya IN gitu ya, nggak apa-apa lah, yang penting masih negeri gitu dan Islam gitu. Yang penting negeri dan Islam, masya Allah, Ibu Ustazah. Utamanya Islam. Islam. Iya. Kalau aku sama, ditolak di UIN Bandung juga.
Karena apa mungkin doa orang tua ya? Orang tua aku Ya, tuh orang tua. menyetujuinya gini. Iya, ridho orang tua tuh bener-bener. Ih, ya Allah. Nah, betul Kak. Orang tua aku tuh setujunya gini, udah kamu di Cirebon aja yang deket, aku nggak mau, aku maksa guys, bener kalian jangan maksa. Kalau kata orang tua di A, ya kalian di A. Kan ujung-ujungnya aku nggak diterima di Bandung. Sedih banget ya teman-teman. itu tolong diusahain. Emang harus nurut ya. Dan intinya nurut guys sama orang tua. Iya. Kalau aku ini bukan second choice lagi. Udah apa? Third choice. Udah gak ada yang mau. Udah last choice mungkin ya. Di sana bagus banget. Pilihan terakhir. Padahal aku tuh pengen banget in Jakarta. Tapi dia gak mau nerima aku guys. Parah banget. Ya udah deh, aku mau yang nerima aku aja. Aku pilih yang pelosok. Coba di Cirebon. Berdua apa adanya ya Kak? Oh, bener. Kalau yang lain pada ditolak UIN ya, saya sih lebih ke ditolak PTN ya. Aku juga sih PTN juga. Tapi juga gak dapet juga. Awalnya nggak ada niatan buat masuk UIN ya, mau PTN tapi ditolak gitu. PTN Terus- mana tuh Kak? Politeknik Negeri. Wih. Awalnya mau ke situ saya, Sebenarnya cuman ditolak ya. PNJ. Ya. Cuma ya mau gimana lagi gitu. UIN kan biasa pilihan kedua kan. Sama disuruh orang tua juga gitu. Gak mau teh yang Islam teh. Udah bosen. Aduh, banget nih Gus. Aduh, ya Allah. Ya emang kadang gitu ya, kita udah berencana tapi semesta berkata lain, Allah berkehendak lain. Iya. Nah terus aku mau tahu deh gimana sih perasaan kalian yang dari daerah jauh-jauh gitu tiba-tiba ke Cirebon. Pas awal kan pasti berat gitu ya. Perasaan kalian gimana jauh dari orang tua? Oh mungkin jadi first impression gak sih itu? Iya, first impression kalian jadi mahasiswa yang rantauan. Kan di sini ada yang ngekos, ada yang mondok juga ya gitu. Gimana sih perasaan kalian jauh dari orang tua? Aku dulu ya. Ya yang PP dulu aja nih. Saya PP guys. Jadi nggak jauh dari orang tua. Iya. Nah betul, makan sudah ada gitu. Cuman semua itu ada plus minusnya guys. Ya enggak. Jadi orang-orang mikir PP enak, udah dari rumah, segala dari rumah gitu kan. Maksudnya masih sering ketemu orang tua, makan udah ada yang nyiapin segala macam. Cuman saya berangkat 1 jam sebelum kelas guys. Saya siap-siap 1 jam juga sebelum. Jadi 2 jam sebelum kadang ini. kelasnya nggak jadi, Iya, pulang lagi ya. itu yang paling sedih mahasiswa PP. Hujan badai pun saya terobos kok demi ke kampus tercinta ini. Asik. Allah, Masya Allah. Mungkin Kak Siapa? Aku. Sisi. Aku dulu. Biasa. First impression. Ya. First impression jauh dari orang tua. Yang pasti gak enak banget sih Kak. Sumpah gak enak banget. Terus apalagi ya homesick. Sebenarnya nggak kerasa banget sih, nggak kerasa homesicknya banget karena di rumah juga suka bantu orang tua gitu. Jadi kayak bukan yang apa ya, susah males buat nyuci gitu. Kayak Betul, gitu betul. mah enggak gitu. Maksudnya kan Oh, yang ngerti. Tapi kan- Jadi di rumah udah terbiasa ya, nge-handle keperluan sendiri. Jadi ada yang santai aja. Cuma sih beda jauh dari orang tua aja gitu ya. Paling kangen. ya Kak di sini. benar-benar. Iya, mungkin terbalik sama kalau Vinka. Kalau aku mah ke sini tuh awalnya ya aku mondok ya di sini. Ya awalnya tuh ngomong jarak lu nanti dipotong aja. Jauh dari orang tua ya, tentunya Betul, nggak enak sih. Harus nahan kangen tiap hari gitu. Tiap hari, tiap hari. Pulang aja kan. Malas jauh ah. Jauh ya. Apalagi ya Emang berapa jam sih? 2,5 jam ya. Cuman capek. Iya betul. Ya, terus itu dulu. Itu 2 jam. Kalau aku dari Cianjur 6 jam adalah 8 kalau macet. muter guys. Iya muter-muter. Ya kalau dibilang homesick ya, banget ya, Mbak. betul. Ujung ke ujung ini dari dingin ke panas. Ya shock banget kan makanya. Ya kalau dibilang homesick ya awal banget kesini homesick gitu ya. Nangis juga waktu itu pas pertama kali di pondok, kangen rumah gitu Aduh, ya. jadi sedih dengerinnya. Sekarang sih udah terbiasa. Udah beradaptasi dengan lingkungan Cirebon. Iya.
kayak gitu awalnya sedih banget itu ya, jauh sama orang tua. Terus juga kalau aku kan susah makan gitu ya, pasti kalau WA sama mama tuh jangan lupa makan, jangan lupa makan, itu mulu yang selalu dibahas tuh. Ya mungkin mama juga ngerti gitu ya, karena akunya susah makan gitu. Ya, aku pasti paham lah anaknya gimana. Gimana, Gitu. Apalagi iya. jauh Kak Desi namanya jangan lupa makan khawatir. juga ya. Ya aku tuh belum makan juga. Ya Allah. Ya terus juga apa ya, pas kesini tuh karena bukan kampus yang aku pengen tuh awalnya ya. Hal-hal deh nggak Paham, apa-apa. paham. Jadi Gitu. nggak sepenuhnya ngejalanin Sepenuhnya, gitu. Setengah hati, setengah hati. setengah hati. Tapi kata bapak tuh kampus mana aja juga sama, asalkan kamunya yang bisa improve dan bisa berkembang, kata bapak tuh Betul, gitu. Setuju, setuju. Iya. Sudah berkembang. Ya alhamdulillah gitu, sekarang aku udah beradaptasi sama Cirebon, udah lumayan banyak banget relasi di sini gitu Masya ya. Allah. Pokoknya mah asal jadi enak gitu Cirebon teh. Dari yang tadinya berasa nggak betah, jauh dari orang tua, tapi ya dengan hebatnya mungkin ya Sudah beradaptasi. sudah beradaptasi, masya Allah. Panas-panas. Kalau aku sendiri ya sebenarnya sama aja sih, kayak kangen orang tua, kaget juga. Terus ya lama kelamaan jadi bisa deh, terus sampai sekarang semester 5. Nah terus apalagi ya kira-kira pas awal kan di maba ya, culture shock yang tadinya SMA, SMK mungkin MA, terus tiba-tiba kuliah. Apa sih yang paling berat menurut kalian tuh, entah dari tugasnya atau teman-temannya? Menurut kalian yang paling berat itu apa? Bagi saya mungkin beradaptasinya Kak. Karena kan kita semakin dewasa. Kalau kita masih anak-anak kan biasanya yang dipikirin main-main. Setelah dewasa nih kayak gimana ya punya uang sendiri, gimana ya harus gini harus gitu. Ya beradaptasi itu kan susah ya, apalagi di lingkungan orang yang banyak, berbeda sifat juga. Jadi kayak kita harus menyesuaikan juga gitu sih. Terus ya emang iya, apalagi kuliah kan banyak tugas. Mungkin ada juga kan yang kuliah sambil kerja gitu loh. Sama Ya, gini, aja. kuliah doang juga capek gitu ya. Kalau kuliah doang capek, kuliah kerja stres, kuliah kerja organisasi udah itu kayaknya. Apa ya jadinya ya? Udah final banget. Iya. Udah langsung wisuda aja ya kayaknya ya. Iya. Culture shock ya. Kalau ngomongin culture shock itu lebih ke ini gak sih? Kalau aku mah ke budayanya gitu. Maksudnya aku kadang nggak ngerti gitu. Apa namanya? Orang ngomong Sunda, orang ngomong Jawa. Oh iya, betul. Iya. Lo gua gitu ya. Aduh. Ya sih. Enggak. Nih, dulu ya fun fact nih guys. Kata aku tuh Ira tuh nama orang, ternyata Ira tuh dulu kamu gitu kan. Terus ini tuh sebenarnya orang apa sih, suku apa gitu ya? Suku apa gak tuh? Di situ tuh suku apa gitu. Tiba-tiba ada orang ngomong Jawa gitu. Tiba-tiba Sunda banget, Jawa banget. Kita bilang kita, lu Aku aja nggak ngerti guys. Mungkin kalau aku sih di budayanya. Siapa lagi nih? Kalau kuliahnya mah aman ya. Aman aja sih, sama aja. Iya, sama aja kayak sekolah ya. Sama. Lebih ke ya emang susah beradaptasi sih, apalagi kan punya teman dari berbagai daerah gitu ya, berbagai suku, bahasa. Ya susah aja sih beradaptasinya gitu. Orang Sunda saya. Sunda. Aku Jawa. Tiba-tiba di Jawa gitu kan, nggak ngerti bahasanya gitu. Alhamdulillah sekarang udah ngerti sih. Ya, jangan yang sesat-sesat diikutin ya. Iya tak. Iya Pak. Bener J. Nah, karena kalau aku sih karena Indramayu sama Cirebon kan deket, jadi ya nggak terlalu kaget-kaget banget sih. Suaranya bun. Serupa tapi tak Apa sih sama bahasanya? sebenarnya. Iya. Paling ya mungkin dari orang-orang Sundanya sih kayak nggak ngerti. Mereka Iya, aku ngomong nggak apa ngerti, sih? ngomong apa Kadang sih tuh kamu? iya. Dan ya sebenarnya itu sih yang mau kita bahas di episode-episode selanjutnya tuh, tentang keberagaman dari berbagai daerah gitu. Intinya gitu, nanti kita mau bahas itu di next episode ya teman-teman. Itu ya guys.
Nah, jadi kesimpulannya adalah episode kali ini tentang kita yang awalnya mungkin gak berencana kuliah di sini, terus jadi anak rantau yang jauh dari orang tua, terus dari maba Tiba-tiba banget nih. beradaptasi, semuanya kerasa berat, tapi alhamdulillahnya sekarang kita udah bertahan sampai semester 5 Semoga bisa dan kita bisa buat podcast ini. 2 lagi 2 semester lagi. Ya, Santai sih nantinya. Iya kan santai tapi mikirin skripsi. iya. Boleh nggak usah singkat langsung saja gitu. Dan Sampai ya Allah gitu. mungkin ya podcast ini dibuat untuk kita ya refreshing, ngobrol yang santai-santai aja. Kesibukan lah. Iya. Dan mungkin kita juga nanti bakal bisa ngundang bintang tamu dari luar gitu ya. Betul. Jadi penasaran nih, kalian siapa sih bisa bintang tamu kita? Pokoknya gitu aja di episode kali ini. Bagi teman-teman yang suka dengerin celotehan dari kita-kita ini, boleh ya ikutin di YouTube sama Spotify kita di teman apa Desti sapaannya? Sapaannya Numpi. numpang hidup. Hidup. Bukan Segitu sekedar aja. numpang tapi tumbuh di perjalanan. Udah gitu aja kan. Iya. Dadah, terima kasih teman-teman.